Assalamualaikum sedulur, matur nuwun udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di podcast Sedulur. Kali ini aku kedatangan tamu spesial lagi. Ini ada Mas Rojak. Rojak. Oke. Terima kasih. Selamat datang di podcast Sedulur ya Mas ya. Iya. Jadi ini Mas Rojak ini punya pengalaman horor ya Mas ya? Horor. Kalau boleh tahu itu mistis. tentang apa nih? Bakal menceritakan tentang apa? Simpelnya dulu aja nih. Simpelnya jadi pas lagi jaga duren malam-malam. Wah, nih, ada apa ini ya? Iya, pasti ada duren. Oke. Oke, lucu banget ini. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Ini aku udah penasaran banget bakal seserem apa. Langsung aja check it out. Oke, silakan Mas. Oke, mulai. Ya, mulai. Ini kejadiannya tahun kapan nih? Kejadian ini tahun 2019. Berarti udah agak lama ya? Ini udah agak lama sih. Di mana nih? Di kampung pas sebelum merantau kemarin. Oh, jadi merantau dari mana? Iya, dari Pematang Siantar. Siantar. Dari Siantar. Di mana tuh? Di Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke. Coba ceritain kira-kira kronologinya dari awal sampai akhir gimana? Nih, dari awalnya. Dari awal. Dari mau nyari duren ini kan. Oke. Jadi di sana kan ada musim duren. Nah, jadi setiap biasa kami tuh kalau musim duren pasti malamnya selalu jaga duren di ladang kan. Satu malam hari apa ya? Ini harinya mesti dibilang. Enggak juga nggak apa-apa sih. Ada suatu hari lah ya. Iya, pada suatu hari. Jadi macam dongeng pada suatu hari. Malam nih berempat janjian nih kan nyari duren di ladang. Dan kebetulan memang ladangnya ini jauh dari kampung. Di tengah kebun lah, kebun sawit. Gigi berempat, berangkat jam 10 malam. Siapa aja tuh 4 orang? Aku, temanku. Ini kali ya dikasih inisial atau siapa gitu namanya, biar teman-teman bisa membayangin nanti. Oh, inisialnya aja ya. M, P sama J. Oke. Naik motor, dua orang jam 10 malam. Di perjalanan awal mau berangkat ini udah ada kejadian aneh gitu. Pertama kayak motor kawanku ini tiba-tiba mogok di jalan. Cuman biasa sih, memang udah motor Tua ya? Iya, jadi kayak biasanya nih mogok biasa. Bagus sih, tetep bagus sih. Lanjut, udah hidup nih motornya kan. Lanjut lagi jalan. Gitu udah mau nyampe ladang, tiba-tiba jumpa anjing. Anjing? Tahu anjing? Iya, tahu dong. Jumpa anjing. Dan tak kenapa nih anjingnya ini tiba-tiba ngejar, biasanya nggak ngejar. Otomatis ngebut kan, ngebut. Cuma namanya jalan kampung malam gelap kan, di depan ada luper, kawanku nggak nampak kan, jatuh dia. Itu jatuh semua itu? Enggak, yang satu motor doang? M sama si J. Oh, oke. Jatuh berdua. Karena udah jatuh tiba-tiba anjingnya ini nggak jadi, udah berhenti gitu, menggonggong aja di situ. Udah ngedeket? Iya, nggak ngedeket. Terakhir udah berdiri, dibagusin, tolongi, berangkat ke ladang. Gitu sampai di ladang duren. Tiba-tiba nih gubuk untuk tempat kami biasanya jaga duren ini bermalam sampai pagi itu kayak habis kena angin gitu. Berantakan gitu? Iya, kayak berantakan gitu kan, kayak berantakan. Cuman ini mikirnya masih ini orang lain ini yang kemarin nih bisa gitu kan. Ngacak-ngacak gitu ya? Ngacak-ngacak nih. Udah kami rapikan, bagusin, jaga. Cuman anehnya biasanya yang kakek-kakek sama ada di sebelah ladangnya lagi, yang punya nih kakek-kakek sama nenek-nenek. Oke. Biasanya tiap malam orang itu tuh udah di situ. Oh, nemenin di situ. Enggak, jaga durennya juga. Iya, jaga durennya juga. Asal kami datang pasti kakek sama nenek itu udah di situ dan udah bikin api. Oke, udah standby di situ. Udah standby di situ kan. Ini nggak ada orang itu nih, nggak datang. Nggak ada. Cuman pikir paling apa nih, sakit nih kakek itu kalau nggak nenek itu nih kan, makanya nggak jaga. Kami duduk situ, kami bersihkan dulu gubuknya nih. Tiba-tiba cuaca nih jadi dingin. Oh, berarti sebelumnya nih gerah gitu apa gimana? Nggak, biasa aja sih, cuman tapi nggak sedingin itu? Iya, jadi dingin. Oke. Cuman karena 4 orang nih mesti berani nih, udah biasa nih tiap malam. Cuman dinginnya nih nggak biasa nih kan, tiba-tiba dingin. Tiba-tiba dingin.
bikin api lah kami. Bikin api, jaga, sambil nunggu kan. Biasanya kami sebelum ke ladang pasti selalu beli nasi goreng. Kayak buat bekal. Buat bekal di situ. Nah, dan ini tak kenapa bisa lupa. Nggak bawa bekal berarti pada saat itu? Iya, jadi karena udah posisi malam lupa. Yang 2 orang kawanku tadi yang jatuh nih, nah sekalian lah orang itu bersihkan badan, sekalian nyari nasi goreng. Oke. Berarti pergi tuh mereka? Pergi, tinggal berdua. Baru dengarlah suara durian jatuh. Kami cari, tapi nggak ada. Tapi ada suaranya? Ada suaranya. Aku cari nggak ada, cari nggak ada. Terakhir karena cuma berdua udah balik lah nih. Ke gubuk lagi? Iya, udah besok. Kalau pagi nanti terang nampaknya itu. Iya. Balik. Jatuh lagi, cuman agak jauh. Oh beda lokasi? Tempat, ya, agak jauh. Cari 2 kali, pas kami datangi, ini pohon mangga. Harusnya nggak jatuh di sini nih. Kok bisa ada mangga kok bisa ada mangga? Kok bisa ada suara? Iya, kok bisa ada suara ini di pohon mangga nih. Sementara ini pohon mangga sama pohon durian ini jauh jaraknya. Terus? Dari sini ke situ lah Pak. Karena berdua jadi deg-degan ya? Deg-degan. Karena ada dulu katanya mitos kepala. Oh iya. Kalau di Jawa itu namanya gundul pringis. Yang kepala gelundung gitu kan? Iya. Karena itu kan ada mitos itu. Jadi kok ini berdua ini gimana nih kalau kepala ini yang nampak? Ya diajak ngobrol lah. Bukan kayak gitu maksud konsepnya nih. Udah karena nggak ada nih balik lah. Cuman pas mau balik tiba-tiba dari jauh tuh ada kawanku kayak ada api ngambang gitu. Nggak di bawah. Nggak di bawah. Terbang gitu. Iya di atas. Jadi nggak. Kalau pertama dia bilang orang paling tuh bawa obor, nggak mungkin gitu. Karena posisi di sana itu jurangan. Jadi kan nggak mungkin kalau ada orang bawa obor jalan gitu kan. Terus. Ini udah makin panik nih, udah makin takut nih. Wah, tuh apa itu? Cuman kawanku yang satu ini, rasanya dia agak berani ya. Dia penasaran gitu. Coba samperin. Ditengokin dulu. Apinya ini dari jauh ini makin lama agak besar. Ngedeket? Nggak deket. Dia tetap di situ, cuman agak besar. Oke. Ayo, udah yuk, lari. Enggak, tunggu dulu katanya. Karena dia nih orang itu katanya. Masih yakin orang itu ya? Udah nggak mungkin ini orang, nggak mungkin gue bilang. Udah di sana itu udah jurang gue bilang. Aku udah hafal kali nih kan sama ladangnya. Udah yuk, udah lari gue bilang. Jadi karena dia penasaran, apinya ini yang besar ini tiba-tiba ngebelah. Iya, terbagi 2 dan langsung kayak wah, itu langsung dekat, itu langsung lari. Langsung gue tinggal kawanku. Ditinggal? Iya. Lari sendirian? Lari sendiri, udah langsung gue tinggal. Udah lari duluan. Sampai ke gubuk. Kukira dia di belakang ini masih berdiri di situ? Iya, aku bilang, wih sini. Kurasa apa ya? Dia antara penasaran sama dia kurasa mau buktikan. Itu kan katanya kan kalau misalnya jumpa bola api itu mitosnya kan ngejar gitu. Jadi dia di situ aku bilang, udah sini pergi. Itu posisi aku udah ngidupin motor. Tapi dia masih di situ aja? Iya, anehnya dia cuma berdiri di situ, diam, gak ada ngomong. Terus gimana? Itu posisi di situ ku telepon kawan yang 2 tadi. Iya. Ini tolong dia nih gini. Serius kok? Iya, dia diam aja dia. Dan anehnya apinya itu tetap di sana. Dia juga tetap berdiri di situ. Oh, berarti apinya nggak ngedeket? Iya, nggak ngedeket. Cuman kan katanya mitosnya itu kan bakal ngejar. Banaspati itu bakal ngejar karena itu apa ya, kayak santet gitu kan, yang dikirim orang gitu. Jadi sampai terakhir datang kawanku, pas kami datang ke situ, rupanya dia nih kayak udah kaku aja gitu. Nggak bisa bergerak dia. Iya, diajak ngomong pun udah kayak bukan dia. Terakhir panik. Terakhir udah kami angkat, kami datang bawa ke rumah, mamanya itu udah panik gitu. Udah, ini anakku kenapa gitu? Ya tadi pas dia dulu nampak api bu gitu. Dan pas kami nampak, pas dia kejak lari dia nggak mau, dia ternengokin. Sampai terakhir didatangi panggil orang pintar. Oh, rupanya
pas didatangi orang pintar, disadarkan, oh rupanya apinya Banaspati itu memang santet, cuman bukan untuk kami. Bukan buat si. Untuk yang kakek sama nenek di sebelah, rupanya kakek nenek itu kan nggak datang. Jadi makanya ke dia. Oh, harusnya nargetin ke kakek nenek yang biasanya di gubuk itu, di ladang itu. Kakek nenek itu. Dan rupanya ke dia, jadi pas kutanya sama dia, jadi kok dia itu kayak apa? Dia katanya kan, dia nampak bayangannya sendiri gitu. Oh, kayak jiwanya tuh keluar dari badannya gitu. Iya. Posisi itu udah sadar atau belum sih? Ini? Pas sudah sadar kan, kan gue tanya, kok kenapa? Aku mulai cuman gitu, aku pas mau lari kayak dia nampak dia tuh ya dia di depannya gitu. Gitu. Tapi itu disembuhinnya gimana nih sama orang pinternya? Kayak ada ritual-ritualnya gitu? Ada tuh, pakai biasanya orang-orang pinter yang minum air putih, suruh minum air putih. Dibacain doa. Iya, dibacain, sembuh. Waktu itu kejadiannya si kakek neneknya ternyata kenapa nih? Rupanya memang kakek nenek yang si neneknya memang kurang enak badan, jadi pas malam itu nggak ke situ. Oh, berarti emang udah lagi sakit pada saat itu? Iya, memang udah lagi sakit. Tapi dikasih tahu nggak itu dari siapa? Yang mana? Kiriman Banaspatinya. Oh, itu pribadi, jadi orang pintarnya itu ngomong sama yang kakek. Iya, si kakek si nenek. Nggak dikasih tahu ke Nggak dikasih tahu. Nggak boleh. Sejak kejadian itu jadi trauma ke ladang lagi nggak? Ke ladangnya nggak trauma, tapi malam harinya jadi nggak berani. Jadi ini ya, takut. Iya, jadi takut. Paling ya kalaupun malam ya minimal 5 orang lah gitu, rame-rame. Waktu itu cuma berdua doang ya? Iya, cuma berdua nih. Itu dicerita-ceritain ke orang lain nggak kejadian? Enggak sih. Disimpan sendiri? Disimpan sendiri. Atau paling yang kalau yang kawan-kawannya itu yang diceritain sih. Perasaan pun kayaknya nggak diceritain. Itu orang kampung-kampung situ pasti udah nyeritain sendiri gitu. Udah tersebar sendiri lah. Iya, udah tersebar sendiri. Kan kalau orang Indonesia kan walaupun dia nggak ngalamin tapi pasti dia tahu, tiba-tiba tahu ceritanya dari mana kan. Iya pasti nyebar lah ya. Nyebar gitu. Tapi sebelumnya di ladang atau kebun ya sebutannya berarti? Ladang ya, di ladang durian itu udah ada Banaspatinya juga nggak sebelumnya? Nggak ada sih, cuman paling kalau di sana tuh mitos durian itu sih cuman kepala itu aja ya. Makanya tiba-tiba ada Banaspati itu proses pertama sih. Pertama kalinya. Iya. Itu serem sih. Aku merinding. Sama aku nih merinding juga nih. Tapi itu masih keinget sampai sekarang. Itu mungkin karena kejadian horor pertama ya. Karena sebelum kejadian itu aku kayak nggak percaya. Oh, nggak percaya sama yang kayak gitu? Iya, karena memang nggak pernah jumpa kan, jadi nggak percaya. Berarti hitungannya ini pertama kalinya menghadapi makhluk gaib gitu ya? Makanya ketika udah nyoba sombong nih, nggak percaya, tiba-tiba jumpanya langsung kayak gitu. Wah, pantesan ini melekat banget ya di memori ya? Melekat. Ingat terus nih. Ini nanti sampai anakku nanti aku kasih tahu nih. Iya gitu. Ya. Turun-temurun nih nanti ceritanya. Nah, ceritainnya dulu kakekmu juga pernah kayak gitu. Oke. Kalau misalkan ini nih, kira-kira kenapa sih kok bisa sampai temen siapa nih yang inisialnya mana ini berarti yang kena? Itu karena dia penasaran, dia dicoba untuk natap api itu terus. Bukan karena dia habis ngelakuin sesuatu yang salah gitu, misalkan kayak melanggar apa gitu, enggak ya? Enggak sih. Kalau itu dia sama kurasa kayaknya itu dia sih yang tahu ya, karena dia agak tertutup juga ini orangnya. Berarti emang mungkin karena ya dia nantangin aja ya, makanya karena dia coba nih untuk nantangi ditatapnya terus sampai kayak gitu. Iya nih, makanya ya buat teman-teman yang main ke tempat-tempat gelap gitu kali ya, di pepohonan, di ladang, kebun, hutan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang aneh, mending kabur aja ya Mas. Iya, ya? Jangan malah ditantangin ya. Jangan ditantang. Serem-serem nih, nanti efeknya sampai seserem itu gitu kan. Nah, itu beruntung karena masih bisa langsung. Masih bisa selamat. Masih selamat, tertolong. Oke deh, terima kasih buat Mas Roja. Ya. Terima kasih atas sharing ceritanya ini ya, semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang menonton. Sehat selalu, semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lain. Baik. Oke ya, terima kasih juga buat teman-teman udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup telegramnya juga. Kita nih ada grup telegram ya Mas. Ada. Nanti bisa
cerita-cerita horor juga di situ. Di grup Telegram cerita horor dari grup. Iya iya, teman-teman bisa scan barcode-nya di akhir video atau linknya ada di description box. Follow juga nih Instagramnya Masnya apa nih? Roja Al-Hafiz. Oke, itu di follow ya guys ya. Oke deh, terima kasih Mas sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.